Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Yang sudah gabung, apa dengar suara Ibu? Sore, Bu. Selamat sore. Apakah Anda semua sudah bisa melakukan presensi? Sudah, Bu. Sudah. Ini yang belum bisa pretestnya sudah. Ada 8 mahasiswa kalau nggak salah, saya lihat sudah ini bisa. Saya tadi bisa, Bu, untuk pretest, tapi waktu pengumpulan di MMP saya itu tidak diizinkan untuk mengumpulkan gitu. Notifikasinya gitu. Gimana maksudnya? Sebentar, Bu, saya bacakan tadi. Ini soalnya MMP-nya muter-muter lagi, error. Saya sudah ganti browser padahal. Biasanya kalau pretest tuh ada kayak tulisannya sudah mengumpulkan gitu, Bu. Nah, ya kalau yang Tapi tadi Anda itu menyelesaikan? tidak diizinkan mengumpulkan. Sudah. Oke, Waktu nanti. Adelia bilang di grup itu langsung saya login ke MMP. Oke, mungkin nanti kalau ininya sudah oke, pada jam barusan saya ubah lagi bisa sampai jam 18.30 karena error lagi kan. Jadi saya mulai jam 17.00, harapannya setelah Anda presentasi baru bisa ngerjakan daripada nanti ada yang presentasi tapi Anda ada yang ngerjakan juga, jadi perhatiannya terbagi. Jadi Ibu ubah, tapi ini juga belum bilang oke, dia masih muter aja. Oke lah, Anda semua yang belum melakukan ini pretest tapi sudah presensi, dilupakan dulu pretestnya, nggak apa-apa. Pokoknya Anda presensi itu. Yang presensi itu saya yang nggak bisa bantu nanti kalau sudah usai. Kalau pretest masih bisa diadakan lagi. Oke ya, kita anggap ini masalah pretest usai. Coba saya kasih tahu di grup. Oke, untuk teman-temannya semua, jadi jika Anda belum sempat melakukan pretest, kita lupakan dulu lah pretestnya. Nanti saya kasih waktu, saya bisa atur waktunya, dan saya tahu kendalanya memang MMP, bukan dari Anda pribadi gitu ya. Untuk yang presensi itu saya yang memang nggak bisa, semoga semua sudah presensi. Ngurusnya nanti bukan ke saya ya, kalau itu ngurusnya ke admin. Agak ribet. Yang shift kedua ini kayaknya karena MMP masih error juga nggak bisa ini presensi. Ya whatever lah, kita nggak presensi memang nanti akan kesulitan semua ya, mayoritas. Saya buatkan ini waktu lain. Jadi saya ambilkan misalkan jam
malam gitu, Anda sekedar presensi aja. Asalkan Zoom kita untuk diskusi ini tetap jalan gitu ya. Ini yang nggak bisa dilakukan kalau malam gitu ya. Masa kita mau rame sendiri sedangkan orang rumah sudah tidur gitu ya waktu tidur. Kalau presensi kan tinggal klik-klik aja. Oke, untuk kelompok 5 apakah sudah siap? Jadi tolong ya perhatiannya tidak usah terbagi ke pretest. Kalau untuk mencoba MMP supaya bisa presensi saat ini bisa dicoba sesekali, ada yang bertanggung jawab salah satu teman gitu ya yang aktif buka MMP, biasanya yang pakai laptop enak itu tinggal klik-klik gitu sambil ngecek. Kalau sudah aktif MMP-nya nanti presentasinya bisa dihentikan sebentar untuk presensi bareng-bareng gitu ya. Sekarang masih muter-muter kalau di tempatnya Ibu. Nggak tahu di tempat Anda mungkin pakai browser yang berbeda bisa. Kelompok 5 silakan bisa dicoba share screen. Yang bertanggung jawab untuk ini koordinator asisten siapa ya? Saya, Ibu. Mbak Tita. Oke, Iya, Bu. silakan Mbak dipimpin. Nanti sambil adiknya diingatkan untuk presensi ya Mbak ya. Karena presensi itu kita agak kesulitan ini, nggak bisa kalau nggak dilakukan di jam kuliahnya. Baik, Bu. Baik, oh ya sekalian saya mau sampaikan, dulu pernah saya sampaikan di awal pengantar itu bahwasanya Anda ada jeda pada praktikum kelima nanti ada UTS gitu ya. UTS itu sama dengan responsi yang pertama. Jadi nanti materinya untuk UTS minggu depan materi praktikum percobaan 1 sampai percobaan 5. Nanti saat Anda UAS itu responsi yang kedua materinya dari percobaan 6 sampai percobaan 10. Itu apakah paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, jadi minggu depan tidak ada praktikum, tapi kita responsi. Anda tetap mengumpulkan laporan, tapi ya. Baik, terima kasih Mbak Tita, silakan dipimpin. Nanti kalau diakhiri juga bisa langsung segera ditutup ya. Diingatkan adiknya untuk presensi, pokoknya itu ya. Iya, Bu. Baik, untuk kelompok 5, apa sudah siap untuk presentasi? Siap, Mbak. Ya, bisa langsung share screen saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa. Salam, bisa. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang reaksi halogenasi alkohol pada praktikum sintesis senyawa organik. Perkenalkan, nama saya Vika Saptarahayu, NIM 1839, dan rekan saya Karisma Fitri Kurniawati, NIM 1843. Adapun tujuan dalam percobaan reaksi halogenasi alkohol ini, yaitu mempelajari reaksi substitusi nukleofilik dalam halogenasi alkohol sekunder. Alkohol sendiri merupakan senyawa yang menyerupai air, satu hidrogennya diganti dengan rantai atau cincin hidrokarbon. Alkohol mempunyai titik didih yang tinggi dibandingkan alkana lain yang jumlah atom C-nya sama. Alkohol yang mempunyai banyak cabang menyebabkan titik didihnya semakin rendah.
Alkohol berdasarkan jenisnya ditentukan oleh posisi atau letak gugus OH pada rantai karbon utama. Alkohol sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Alkohol sekunder yaitu alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom C sekunder yang terikat pada 2 atom C yang lain. Menurut Hart 1990, reaksi-reaksi yang terjadi dalam alkohol antara lain reaksi substitusi, reaksi eliminasi, reaksi oksidasi, dan juga reaksi esterifikasi. Gugus OH suatu alkohol dapat disubstitusi oleh suatu halogen melalui mekanisme reaksi substitusi nukleofilik menghasilkan suatu alkil halida. Reaksi alkohol sekunder dapat mengikuti mekanisme SN1 dan juga SN2. Halogenasi adalah penggantian satu atau lebih atom hidrogen dalam sebuah senyawa organik dengan halogen seperti fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Halogenasi alkohol dapat dilakukan dengan metode distilasi. Distilasi sendiri merupakan suatu perubahan cairan menjadi uap. Prinsip dasar distilasi adalah komposisi uap harus berbeda dari komposisi cairan, sehingga terjadi keseimbangan larutan dengan komponen-komponennya yang dapat menguap. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Alat yang digunakan dalam percobaan reaksi halogenasi alkohol yaitu labu alas bulat 25 ml, kondensor destilasi, kondensor reflux, pipet tetes, penangas air, corong pisah 75 ml, 4 Erlenmeyer 50 ml, 4 gelas beker 100 ml, dan 5 tabung reaksi serta termometer. Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan reaksi halogenasi alkohol diantaranya 2-butanol, NaBr, larutan jenuh Na2CO3, H2SO4 pekat, MgSO4 anhidrat, dan aqueous. Untuk skema kerjanya sendiri yaitu NaBr dimasukkan sebanyak 20 gram ke dalam labu alas bulat 100 ml bersih dan kering. Kemudian ditambahkan 17 ml air dan 14 ml 2-butanol. Diletakkan labu di dalam penangas es. Selanjutnya ditambahkan 15 ml H2SO4 pekat, tetes demi tetes melalui dinding labu sambil digoyang-goyang. Selanjutnya dipanaskan campuran pada suhu 85 sampai 90 derajat Celcius selama 40 menit dan didinginkan untuk diganti dengan kondensor destilasi. Diamati campuran cairan dalam labu dan dicatat hasilnya. Destilasi campuran pada suhu 110 sampai 115 derajat Celcius dalam penangas air. Dipindahkan destilat ke dalam corong pisah dan dicuci 2 kali dengan 20 ml air. Selanjutnya diamati jumlah lapisan cairan dan letak lapisan 2-bromobutana. Dicuci dengan 20 ml larutan jenuh Na2CO3 dan ditampung cairannya ke dalam Erlenmeyer 50 ml. Selanjutnya ditambahkan zat pengering MgSO4. Dipisahkan cairannya dengan dituang ke dalam Erlenmeyer lain. Diidentifikasi cairan, yaitu berupa titik didih, massa jenis, indeks refraksi, uji kimia untuk alkil dan halida, dan untuk kelarutan dalam air, metanol, etanol, aseton, dan diklorometana. Yang terakhir dibandingkan hasil sifat dengan 2-butanol yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Karisma Fitri. Untuk mekanisme reaksinya, padatan NaBr ya pada prosedur awal itu ditambahkan ke dalam aqueous untuk menguraikan NaBr menjadi ion-ionnya yang terdiri dari Na+ dan Br-. Kemudian NaBr ini akan terionisasi di dalam air tadinya. Kemudian menghasilkan NaBr dan Na+ dan Br- ini, ion Na+ dan Br- ini akan bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan Na+
HSO4- dan HBr atau asam bromida. Selanjutnya, pada penambahan 2 butanol pada campuran, HBr ini tadi akan menghalogenasi 2 butanol yang menghasilkan 2 bromobutana. Nah, halogenasi alkohol ini bisa terjadi secara SN1 maupun SN2. Kalau SN1 identiknya dengan bisa dari serangan atas maupun bawah yang menghasilkan sepasang enantiomer 2S 2 bromobutana dan 2S 2 bromobutana. Pembahasannya yang pertama yaitu langkah pertama percobaan ini adalah memasukkan 20 gram NaBr ke dalam labu alas bulat. Kemudian ditambahkan 17 mili air dan 14 mili 2 butanol. Penambahan air yaitu untuk menguraikan NaBr menjadi ion-ionnya. Labu diletakkan di dalam penangas es. Tujuannya yaitu untuk menurunkan suhu karena terjadi secara eksoterm. Asam sulfat sebanyak 15 mili ditambahkan secara tetes demi tetes untuk menjaga suhu agar tidak naik secara drastis. Hasil yang diperoleh terdapat 2 fasa, fasa atas berupa larutan orange dan fasa bawah berupa padatan NaBr yang belum larut. Kemudian direflux selama kurang lebih 40 menit dengan suhu 85 sampai 90 derajat Celcius. Prinsip dasar dari reflux ini adalah pemanasan dengan menjaga semua komponen agar tidak menguap dan proses pengembunan kembali melalui kondensasi. Reflux dilakukan untuk mempercepat reaksi agar reaksi halogenasi berjalan secara sempurna. Hasil reflux terdapat 2 fasa, yaitu fasa atas berwarna orange dan fasa bawah berlarutan keruh. Selanjutnya dilakukan proses pemurnian dengan metode destilasi dengan suhu 110 hingga 115 derajat Celcius. Prinsip dari destilasi yaitu perbedaan titik dari zat dalam campuran senyawa. Destilat yang dihasilkan berwarna putih keruh. Pencucian destilat dengan 20 mili Aquades banyak 2 kali dengan corong pisah untuk memisahkan senyawa polar anorganik yang larut dalam destilat yaitu NaBr. Hasil dari pencucian ini terdapat 2 fasa, yaitu fasa atas berupa zat pengotor dan fasa bawah berupa 2 bromobutana. Fasa bawah 2 bromobutana dicuci dengan Na2CO3 untuk mengikat air yang tertinggal dalam destilat. Hasil yang diperoleh 2 bromobutana ini fasa atas 2 bromobutana dicuci dengan Na2CO3 karena massa jenis Na2CO3 lebih besar daripada 2 bromobutana. Larutan ditambahkan dengan zat pengering yaitu MgSO4 anhidrat untuk mengikat pengotor yang tersisa sehingga filtrat menjadi jernih. Kemudian dilakukan pengujian 2 butanol yaitu larut dalam aseton, metanol, dan kloroform, sedangkan dengan Aquades 2 butanol tidak larut. Pengujian 2 bromobutana yaitu hanya larut dalam Aquades. Kesimpulannya, substitusi nukleofilik pada halogenasi alkohol sekunder dapat dilakukan dengan metode reflux. Substitusi nukleofilik akan terjadi apabila salah satu senyawa mempunyai gugus pergi yang baik seperti brom, Br. Reaksi halogenasi alkohol ini menghasilkan produk 2 bromobutana. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Alif Baktiar, kelompok 6. Pertanyaannya yaitu, untuk dua fase yang terbentuk setelah proses reflux itu berupa apa, dan apa yang membuat Anda yakin jika fase itu merupakan senyawa yang Anda maksud. Proses reflux ini membentuk dua fase. Fase atas berupa larutan orange. Larutan ini berupa produk 2-bromobutana, kemudian air, dan NaHSO4. Sedangkan fase bawah sendiri itu berupa larutan keruh yang menandakan masih terdapat sedikit padatan NaBr yang belum larut. Untuk Saudara Alif, apakah ada feedback? Untuk sekarang mungkin masih belum ya. Untuk jawabannya makasih Bunda. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Vida Prasetya, kelompok 4, NIM 1838. Pada percobaan ini, mengapa reflux dilakukan pada suhu 85 sampai 90 derajat Celcius? Bagaimana jika menggunakan suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi? Reflux dilakukan pada suhu tersebut agar didapatkan 2-bromobutana dengan jumlah yang maksimal. Suhu 90 derajat Celcius merupakan titik didih dari pelarutnya. Jadi, larut akan mudah dalam melarutkan pada suhu tersebut. Suhu yang digunakan apabila lebih dari 90 derajat Celcius akan menyebabkan reaksi eliminasi membentuk 2-butena, sehingga reaksi pembentukan 2-bromobutana tidak dapat terjadi. Apabila dilakukan di bawah suhu 90 derajat Celcius, zat yang akan terbentuk tidak dapat murni. Hal ini dikarenakan pelarutnya tidak dapat menguap sempurna. Bagaimana untuk Vida? Apakah ada pertanyaan atau feedback? Mau feedback, kalau tidak murni itu apa ya yang dihasilkan? Saya mau menjawab, kalau senyawa yang tidak murni itu biasanya nanti ada kandungan seperti nanti kan suhunya misal lebih dari yang ditentukan, itu menghasilkan kayak alkena dan ester seperti itu reaksi sampingnya. Bagaimana, Vida? Oke, udah jelas. Makasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Inayatul 1818 dari kelompok 2. Bagaimana seharusnya kelarutan yang terjadi pada 2-bromobutana dan aquades, di mana dan penjelasan dalam video pada saat pencucian destilat dijelaskan tidak larut dalam aquades, tetapi pada saat pengujian kelarutan 2-bromobutana larut dalam aquades, untuk pencucian destilat ini dikatakan tidak larut karena perbedaan massa jenisnya. Pada saat proses pencucian ini, posisi 2-bromobutana akan berada di bawah karena massa jenisnya lebih besar dibandingkan air. Sehingga ketika dilarutkan, pada saat dilarutkan itu tetap larut, namun semakin lama akan dia mengendap terlebih dahulu dibandingkan air. Air dan 2-bromobutana ini
merupakan polar protik. Untuk kelarutan 2-bromobutana dapat larut dalam air karena memiliki substituen di R yang bermuatan parsial negatif yang dapat berikatan dengan parsial positif dari air tersebut. Apakah ada feedback, Inai? Inai, bagaimana? Apakah ada feedback? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Happy Asia NIM 1870 dari kelompok 3. Pada hasil refleks terdapat fase atas yang berwarna orange. Warna orange tersebut menandakan apa dan reaksi apa yang terjadi di sana. Untuk perubahan warna itu menjadi orange menandakan terbentuknya 2-bromobutana. 2-bromobutana ini sendiri mempunyai rantai ikatan yang pendek dengan ikatan tunggal, di mana tingkat energinya yang dihasilkan itu rendah. Hal tersebut untuk membuat terbentuk panjang gelombang pada daerah visible dengan warna yang diserap yaitu warna biru dengan panjang gelombang 430 hingga 490 nanometer dan warna komplementernya berupa warna orange dengan panjang gelombang 590 sampai 620 nanometer sehingga terlihat warnanya orange. Seperti itu. Happy, apakah ada feedback? Baik, terima kasih. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Ina, Vira, dan Lina. Mengapa pencucian yang kedua dipilih Na2CO3? Dipilihnya Na2CO3 ini karena Na2CO3 merupakan garam natrium yang terbentuk dari asam karbonat yang mana mudah larut dalam air sehingga nanti air tersebut akan berikatan dengan Na2CO3-nya. Bagaimana kelompok 2, apakah ada feedback? Mau feedback? Itu nanti hasil dari reaksi 2-bromobutana itu kalau dicuci dengan Na2CO3 apakah larut atau tidak? Gimana suaranya terlalu kecil ya? Tadi kan 2-bromobutana itu dipilih karena Na2CO3 dipilih untuk pencucian karena udah larut dalam air. Karena merupakan zat yang larut dalam air.
Terus dua bonus butananya sendiri itu apakah larut dalam Na2CO3? Oke, bentar. Sambil menunggu jawaban dari Karisma, saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia. Adelia NIM 1871 kelompok 9. Pertanyaannya, produk samping apa yang mungkin terbentuk apabila suhu pemanasan melebihi 90 derajat Celcius pada saat reflux? Produk samping yang terbentuk pada saat suhu pemanasan melebihi 90 derajat Celcius yaitu ester sama alkena. Bagaimana dengan Adel? Apakah ada feedback? Alkenanya apa ya, Kak? Alkana apa alkena tadi? Alkena. Alkenanya apa senyawanya? Bantu jawab. Kalau pada suhu 180 derajat itu produk sampingnya bisa berupa 2 butena dan 1 butena, sedangkan pada suhu 120 derajat itu menghasilkan 2 butanil oksibutana. Seperti itu, Adel. Oke, makasih Vika sama Risma. Ya. Sama-sama. Saya menyambung dari pertanyaannya Adel tadi, ini mau menjawab pertanyaan Hidayati, NIM 1859. Berdasarkan video praktikum disebutkan bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi eksotermis, sehingga perlu dilakukan penurunan suhu atau dimasukkan ke dalam es. Apa yang terjadi jika suhu tidak diturunkan? Jika suhu tidak diturunkan ini, di sini tujuannya kan untuk menjaga agar suhu tidak naik secara drastis, karena dari setelah ditambahkan dengan H2SO4 itu kan H2SO4 bersifat asam kuat yang merupakan oksidator kuat. Nah, seperti itu. Biar tidak menimbulkan reaksi sampingnya. Apakah ada feedback, Hidayati? Cukup, terima kasih.
Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Arosida Kansa, NIM 1855 perwakilan kelompok 8. Pertanyaannya, hidrat dan Na2CO3 sama-sama mengikat air. Kenapa kok harus memakai Na2CO3 dulu, tidak langsung menggunakan MgSO4 anhidrat saja? Karena kalau menggunakan MgSO4 langsung tidak efisien, sehingga harus melalui Na2CO3 terlebih dahulu. Penggunaan Na2CO3 juga tidak dapat menghasilkan produk yang maksimal karena masih keruh, sehingga harus dilakukan pemurnian lagi oleh MgSO4. Bagaimana dengan Kansa? Apakah ada pertanyaan atau feedback? Cukup, Fik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ernie Hening 1854 dari kelompok 8. Dalam percobaan menggunakan H2SO4 pekat, apakah bisa jika menggunakan H2SO4 encer? Apakah ada perbedaannya? Menurut dari kelompok kami, yang digunakan ini untuk penambahan untuk halogenasi dari alkoholnya sendiri itu harus asam tapi yang kuat. Untuk apa ya, kan terjadi ion menghalogenasi dari alkoholnya itu. Kalau encer takutnya itu akan kalah dengan alkohol yang dihalogenasi seperti itu. Gimana? Apakah ada feedback ini? Cukup, boleh. Risma, terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaannya dari Lina Anjani, NIM 1822 dari kelompok 2. Untuk pemurnian, apakah hanya dapat menggunakan metode destilasi ataukah ada metode yang lain? Kalau ada metode apa? Metode yang lain itu bisa menggunakan rekristalisasi dengan suhu di bawah 0 derajat, yang mana prosesnya akan lebih murni dan sulit untuk menghasilkan pelarut yang zat diinginkan. Untuk Lina, apakah ada feedback? Sudah cukup, Riz. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, Zona, Dinar, dan juga Happy. Kenapa harus menggunakan Na2CO3 jenuh? Kalau nggak jenuh gimana? Apakah bisa kalau proses pencuciannya langsung menggunakan Na2CO3? Menggunakan Na2CO3 jenuh karena Na2CO3 itu tidak mengandung air, sedangkan apabila menggunakan NO2CO3 tak jenuh, yang di dalamnya terdapat kandungan air, akan menyebabkan pemisahannya semakin lama. Dan fungsi perlakuan dalam percobaan ini untuk mengikat air. Bagaimana untuk kelompok 3? Iya, itu kalau misalnya langsung pakai Na2CO3 bisa nggak? Nggak pakai air dulu gitu. Ya, sebentar. Silakan bisa dijeda ya, sambil berpikir ini kelompok 5. Barusan Ibu coba buka MMP bisa, yang belum presensi. Tadi sudah ada anak 6 yang bisa presensi. Silakan. Sesudah presensi balik lagi ke sini. Bu Ika, saya mau tanya, Bu. Untuk pretest ini nggak bisa jadi, Bu. Maksudnya bisanya nanti jam 5 gitu. Pretestnya, ya, Oh, pretestnya nanti Ibu atur. Ini baru bisa buka MMP. Mau Ibu atur jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi Anda punya range 2 jam. Semoga itu nggak ada masalah di MMP. sudah, Bu. Kalau di saya sudah jam 5 sampai jam setengah 7. Setengah 7 apa jam 7? 19 Jam kayaknya. jam 6.30 PM. Oh, 6.30. Oke, cukup lah ya. Itu Oke. kan cuma 20 menit, paling Anda pakai cuma 10 menit. Itu Oke. lagian bukan pretest, post-test. Anda sudah pintar semua ini, harusnya jawabannya 100. Oke, nggak apa-apa dah. Ya, Bu. Wika, saya izin bertanya. Mhm, Tadi saya itu udah mulai pretest waktu jam 3-an tadi dan sudah mhm, sampai nomor 3 itu kan tadi error lagi, Bu. ya. Kemudian saya buka lagi itu sudah selesai gitu tulisannya, Bu, tidak bisa ikut pretest lagi. Itu Oh, bagaimana gitu? gitu ya. Oke, coba Ibu cek dulu siapa yang sudah. Nanti yang belum, nanti Ibu bikinkan kolom baru kali ya. Yang itu biar di-delete. Jadi yang belum mengerjakan, biar ngerjakan di kolom assignment yang baru. Kuis yang baru. Ya, Baik, Bu, terima ya kasih. silakan presensi.
Ini informasi untuk yang sudah pretest, tercatat ada Ali Imron, sudah ngerjakan sampai selesai ya, Ali, tadi? Ali Imron? Ya, Bu. Ini Anda sudah tercatat mengerjakan, udah sampai selesai ya ini ya? Ya itu kan dari Adelia tadi kan itu jaraknya 10 menit ke jam 3, Bu. Langsung saya selesai. Tapi udah saya kumpulkan semua nih, apa jawabannya. Ya, ini jadi Anda memang sudah finish ya, karena question number 10-nya ini sudah dikerjakan gitu. Ya, Bu. Berarti sudah ya, Anda nggak perlu ngulang kan ini. Untuk Mbak Vira tadi juga sudah. Anda bagaimana tadi? Ada kendala? Belum selesai tapi Bu, sampai nomor 7. Sampai nomor 7. Iya, ini tercatat nomor 7. Oke. Yang lainnya ada yang masih ngerjakan nomor 2, Adelia ya. Happy sama Ari. Oke. Kalau gitu ini Ibu delete aja. Formnya Ibu bikinkan yang baru dengan waktu jam 17.00 sampai ini 19.00. Silakan kalau Ali mau coba lagi karena di sini cuma Ali aja yang sudah ngerjakan sampai 10. Silakan kalau ingin diulang. Iya, Nggak Bu. Terima apa-apa. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sudah presensinya semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, silakan dilanjutkan biar nanti nututi sebelum maghrib. Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy, kelompok 7. Bagaimana pertimbangan pemilihan zat pengaring berupa MgSO4 atau Na2SO4 untuk digunakan pada percobaan? Untuk pemilihan zat pengeringnya itu menggunakan MgSO4 dikarenakan Mg lebih efektif dibandingkan Na2, yang mana ada penelitian menggunakan spektroskopi itu menunjukkan bahwa komposisi air selama beberapa pemisahan kandungannya lebih sedikit menggunakan Mg. Seperti itu, Mbak. Apakah ada feedback? Selanjutnya pertanyaan dari Wahfi, kelompok 10 ada Frega, Wahfi, dan Silviela. Dijelaskan kalau H2SO4 ini ditambahkan secara perlahan untuk menjaga suhu. Lantas kalau ditambahkan secara langsung, apakah ada efeknya? Tadi sudah dijelaskan bahwasannya penambahan H2SO4 ini secara tetes demi tetes untuk menjaga suhu agar tidak ada kenaikan suhu yang secara drastis, karena apabila terjadi kenaikan suhu akan menyebabkan reaksi samping yang tidak menghasilkan 2-bromobutana. Seperti itu. Apakah ada feedback, Wahfi?
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ali. Pertanyaannya, proses distilasi untuk menghilangkan pengotor, untuk pengotornya apa saja? Begitu pula saat pemisahan pada corong pisah, zat pengotornya apa saja yang terpisah? Distilasi dimasukkan ke dalam botol pisah dan dicuci 2 kali dengan 5 ml air. Setelah diamati, larutan terbentuk 2 fase. Berdasarkan literatur, massa jenis 2-bromobutana sebesar 1,24 gram per mili dan air 1 gram per mili, sehingga 2-bromobutana akan berada di fase bawah dan air di fase atas. Setelah itu dibuang dengan cara dipipet. Langkah selanjutnya ialah pencucian dengan Na2CO3. Jadi untuk zat pengotornya itu terbentuknya 2 fase, yaitu fase atas dan bawah berupa 2-bromobutana dan air. Bagaimana untuk Mas Ali? Untuk yang saya maksudkan pertanyaan yang awal, saat melakukan destilasi, itu pengotor yang dihilangkan dari destilat itu apa saja yang ditujukan untuk dihilangkan begitu? Apa saja? Apakah suara saya putus-putus? Mas, bantu jawab ya. Itu pada saat destilasi kan tujuannya untuk memisahkan senyawa-senyawa pengotornya itu ke pemurnian. Nah, di sini senyawa yang dipisahkan itu seperti senyawa-senyawa polar, umumnya itu anorganik yang larut dalam destilat, yaitu garam bromida. Nah, garam bromida ini sendiri nanti kan dihasilkan saat pada destilat itu dan dicuci dengan air. Nanti air ini akan melarutkan senyawa polar itu menjadi pengotor yang ada dalam 2-bromobutana. Seperti itu, Mas. Apakah ada feedback? Saya tadi waktu yang dijelaskan yang pertama tadi sama Vika ya, itu suaranya putus-putus jadi saya kurang jelas gitu. Kalau diulangi lagi apa bisa? Oh, bisa. Yang hasil pemisahan corong pisah ya? Iya. Ini Mas, untuk hasil dari pemisahan corong pisah itu kan terbentuk 2 fase. Nah, itu terbentuknya 2 fase dikarenakan perbedaan massa jenis, yang mana massa jenis 2-bromobutana itu sebesar 1,24 gram per mili dan air 1 gram per mili, sehingga 2-bromobutana ini akan berada di fase bawah, sedangkan air berada di fase atas, yang mana nanti air tersebut itu dibuang dengan cara dipipet, yang selanjutnya dilakukan pencucian dengan Na2CO3. Air sendiri, zat pengotornya itu sendiri biasanya berupa senyawa-senyawa polar yang umumnya anorganik yang larut dalam destilat berupa garam bromida. Nanti garam bromida ini akan dilarutkan oleh air dan terbuang seperti itu, Mas. Dapat dibuang melalui cara pemipetan. Jadi untuk zat pengotor yang ada di proses destilasi, proses corong pisah dengan yang pertama dan kedua itu menghilangkan zat pengotor yang sama. Corong pisahnya digunakannya kan 1 kali, Mas. Zatnya kan itu beda kan, yang pertama itu yang pakai air yang itu dicuci dengan air dan iya. Yang ditambahkan Na2CO3.
Yaitu Na2CO3-nya ditambahkan setelah dari airnya itu, Iya, Mas. iya. Ya. Maksudnya jadi pada proses destilasi dan pencucian dengan air, penambahan Na2CO3 itu untuk menghilangkan garam bromida tadi. Iya, Mas. Oh iya. Kalau Na2CO3 gini, Mas, kan kalau tadi itu pertama pakai air kan ya. Ya, ya. Pemisahannya itu untuk mengikat garam bromidanya. Intinya seperti itu kan, nanti berada di fase atas diambil menggunakan cara pemipetan. Nah, pastinya itu nanti ada air yang tersisa dalam 2 bromobutana. Nah, itu dipisahkan lagi menggunakan Na2CO3 karena Na2CO3 akan mengikat air. Kan larut dalam air seperti itu, Mas. Ya, terima kasih. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 9, ada Adelia, Hidayati, Octavia. Halogenasi alkohol sekunder ini dapat mengalami reaksi SN1 atau SN2 karena pada percobaan ini digunakan BR sebagai nukleofil. Lalu reaksi apa yang terjadi dan apa alasannya? Ya, di sini ada mekanisme reaksinya dari halogenasi alkohol sekunder. Nah, untuk reaksi yang terjadi itu bisa menggunakan bisa terjadi pada SN1 maupun SN2. Identifikasinya dari SN1 dan SN2, perbedaannya sendiri itu kan kalau SN1 harus terjadi secara 2 tahap, yang mana akan ada pembentukan karbokation. Di sini itu seperti ini itu ada keterangannya SN1, ada pembentukan karbokation terlebih dahulu, kemudian nukleofil BR ini akan terjadi serangan nukleofil terhadap karbokation yang membentuk 2 bromobutana. Nah, untuk SN1 juga itu ada identifikasinya berupa campuran Racemat. Di sini ada campuran Racemat yang mana sepasang enantiomer dengan jumlah yang sama. Di sini dihasilkan berupa 2R, 2 bromobutana, dan 2S, 2 bromobutana. Seperti itu. Kemudian kalau pada SN2 sendiri di sini tidak terjadi secara satu tahap, di mana ada pemutusan ikatan dari alkil halida ini, kemudian OH dari 2 butanol ini akan berikatan dengan akan terjadi halogenasi yang berikatan, kemudian membentuk H2O pada rantai di sini. Jadi tidak ada pembentukan karbokation seperti itu. Dan biasanya itu tidak ada campuran racemate seperti pada SN1. Sebenarnya sama produknya, cuman yang berbeda itu hanya putaran optiknya saja. Apakah ada feedback untuk Adel? Cukup, Risma, makasih. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Inayatul.
Kelompok 2, Inayatul, Vira, dan Lina. Mengapa pencucian yang kedua dipilih Na2CO3? Karena larutan Na2CO3 sendiri memiliki massa jenis yang lebih besar daripada 2-bromobutana. Dan larutan Na2CO3 itu dapat mengikat air yang terdapat di dalam senyawa 2-bromobutana pada saat hasil pengekstrakan. Bagaimana dengan kelompok 2? Cukup, terima kasih, Vika. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fidaul Karimah, NIM 1850 dari kelompok 7. Bagaimana pengaruh dari pelarut polar protik dan aprotik terhadap kelarutan? Kelarutannya ini berdasarkan like dissolve like, yang mana polar protik itu mempunyai
mempunyai struktur ROH yang mana polar protik akan dapat melarutkan zat lain dengan struktur polar protik juga. Karena seperti air, yaitu contohnya ada air, asam asetat, metanol, etanol, dan N-propanol. Selanjutnya, kalau polar aprotik itu yang tidak mempunyai OH, contohnya ada aseton, etil asetat, dimetil, dan lain sebagainya. Seperti itu. Bima, apakah ada feedback? Cukup, Tris. Terima kasih. Oke. Pertanyaan dari Aroshida Kansa, NIM 1855 perwakilan dari kelompok 8. Itu kalau menggunakan MgSO4 saja itu tidak akan efisien. Soalnya kalau dengan Na2CO3 destilatnya itu masih keruh sehingga perlu dilakukan lagi pemurnian yang menggunakan zat pengering MgSO4 anhidrat yang nantinya diperoleh destilat yang lebih murni. Seperti itu, Sah.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, Nita, Yona, dan Ari. Kenapa destilat setelah destilasi pada suhu 110 hingga 115 derajat Celcius dicuci dengan Aquades dan tidak menggunakan larut lain? Pemilihan air ini kan karena sebagai pencucinya, karena air itu memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan buah bromobutana, sehingga akan lebih mudah proses pemisahannya. Kalau untuk pelarut lain mungkin bisa menggunakan massa jenis yang lebih kecil dibandingkan buah bromobutana seperti air itu. Untuk kelompok 1, apakah ada feedback? Oke, Yona. Untuk kelompok 5 kurang berapa pertanyaan lagi ya yang belum terjawab? Kurang 1 ini Mbak, dari Vira, kelompok 2. Oh iya. Maaf, Ari, pertanyaanku juga belum. Zona? Iya. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zona Salsabila NIM 1829 terkait tentang adanya NABR yang belum larut. Apakah bisa jika pada awal-awal digunakan larutan NABR? Apakah ada perbedaan hasil? Menurut kelompok kami bisa, dikarenakan seperti proses pada percobaan ini itu kan padatan NABR itu dilarutkan dalam air untuk menguraikan ion-ionnya. Nah, mungkin kalau perbedaan hasilnya itu menurut saya tetap sama, seperti itu. Ionnya tetap Na+ dan Br-. Karena kan kalau
berupa padatan, NABR padatan itu kan pasti proses pengionisasinya susah karena kan partikelnya padat seperti itu. Walaupun dalam bentuk larutan akan lebih mudah ion-ionnya bergerak bebas. Bagaimana? Apakah ada feedback? Cukup, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vira Triwulandari NIM 1866 dari kelompok 2. Mengapa H2SO4 ditambah setelah menambahkan butanol, sedangkan pada mekanisme yang terjadi pada tahap pertama itu H2SO4 bereaksi dengan NABR, kemudian membentuk HBr dan bereaksi dengan 2-butanol. Jika NABR ditambahkan dengan 2-butanol, apakah 2-butanol tidak bereaksi dengan NABR? Di sini reaksi halogenasi alkohol itu kan suatu asam akan menghalogenasi suatu alkohol. Nah, di sini kalau 2-butanol direaksikan dengan NABR, nantinya tidak ada yang berikatan dengan hidrogen dari asamnya itu, karena kan NABR bukan sebagai asam, dia kan garam. Bagaimana, Vira? Apakah ada feedback? Cukup. Terima kasih. Iya, Vir. Sudah terjawab semua ya pertanyaannya? Iya, sudah, Mbak. Dari praktikan, apa mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin didiskusikan lagi untuk presentasi materi kelima ini? Baik, kalau sudah cukup, kita akhiri saja presentasi materi kelima ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ini tadi sudah ditutup ya sama Mbak Tita. Yang mengakhiri siapa? Saya kira yang mengakhiri grupnya tadi dari kelompok presenternya. Baik, Ibu mewakili asistennya, Ibu tutup untuk presentasi kali ini. Silakan dikerjakan post-testnya mulai jam 5 hingga jam 7. Waktu pengerjaannya cuma 10 menit karena Anda sudah dapat semua materinya. Saya kira pasti cepat mengerjakannya. Gampang kok. Tadi aja temennya banyak benernya mengerjakan. Baik, saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama.